7090. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang menetapkan tujuan pengujian. Tujuan pengujian itu nama lainnya adalah tes. Sebelum kita masuk kepada materi, alangkah lebih baiknya kita mengerti arti dari tes. Tes merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara tertentu dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebagai patokan tes. Tes yang dimaksud adalah tes prestasi yang memiliki tujuan, yaitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi dan apa saja yang telah dikuasai oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Tes prestasi akademik ini digunakan untuk mengetahui atau memprediksi pekerjaan dan bidang apa yang dikuasai oleh peserta didik, memiliki kemampuan sejauh mana, atau kita juga dapat mengukur apakah peserta didik itu mampu jika kita menggunakan cara atau menyampaikan materi itu dalam cepat atau lambat seperti itu. Sebelum penguji itu mengadakan tes, hendaknya penguji memiliki sebuah tujuan pengujian. Jika penguji tidak memiliki tujuan, maka tujuan atau harapan-harapan tersebut, yang harapan-harapan penguji itu tidak akan terlaksana dengan baik atau tercapai seperti itu. Jadi tujuan pengujian merupakan satu hal yang sangat penting untuk melakukan proses pengembangan tes yang ingin diujikan, seperti bagaimana skor tes akan digunakan, interpretasi skor seperti apa yang ingin penguji buat, atau aturan seperti apa yang akan ditetapkan pada saat tes berlangsung. Tes yang baik memiliki banyak tujuan yang sama baiknya. Tes yang dirancang terutama untuk mengukur prestasi secara cepat mungkin juga memotivasi siswa, dan mungkin juga instruksional, maksudnya memotivasi siswa dengan kita mengadakan tes. Peserta didik atau siswa itu akan belajar pada saat malam hari karena dia menginginkan hasil yang sempurna seperti itu. Jika tidak dilakukan tes, maka peserta didik tidak akan terpacu untuk belajar seperti itu. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis alternatif tugas tes. Jenis tes yang umum dipakai atau digunakan itu adalah uraian, tujuan atau jawaban singkat, dan juga jenis masalah pada matematika. Tes esai yang baik atau tes objektif yang baik itu dapat juga dibangun, sehingga nanti itu akan memberikan peringkat atau urutan pada sekelompok siswa di dalam urutan yang hampir sama dengan yang dihasilkan dari tes soal yang baik. Akan tetapi bukan berarti jenis tes yang lain tidak dapat digunakan, di mana yang dilakukan secara bergantian dengan kemudahan dan efektivitas yang sama. Tes esai dan soal itu lebih banyak memakan waktu untuk persiapannya daripada tes objektif. Akan tetapi pada umumnya tes objektif ini dapat dinilai lebih cepat dan dapat diandalkan daripada jenis tes yang lainnya, terutama pada tes esai. Biasanya dengan adanya tes objektif dan tes soal itu lebih baik tes objektif dalam segi penilaiannya daripada tes esai. Namun perlu disadari, tes objektif itu didasarkan pada banyak keputusan subjektif tentang apa yang akan diuji dan bagaimana cara mengujinya. Perlu diingat bahwa satu-satunya komponen untuk skor tes apapun adalah kebenarannya secara objektif. Kebanyakan guru itu memilih jenis item tes yang paling berguna bagi mereka atau yang mereka rasa itu paling kompeten untuk digunakan secara efektif, sehingga sering terjadi beberapa guru itu tidak mencoba untuk jenis tes yang lainnya. Adapun tes identifikasi yang mengharuskan siswa itu untuk menamai objek membedakan objek yang sesuai dengan fungsinya dengan objek yang lainnya. Uji kinerja dapat digunakan untuk tujuan evaluasi yang unik, tetapi juga dapat menyajikan beberapa masalah pengukuran yang unik juga. Kecuali jika setiap siswa itu melakukan tugas identifikasi dan simulasi yang sama atau menyiapkan produk pekerjaan yang sama, dan tugas tersebut itu mungkin tidak dapat dibandingkan
Dan oleh karena itu, maka skor yang diperoleh dari mereka mungkin tidak dapat dibandingkan. Pengembangan tes itu harus sangat berhati-hati untuk memastikan pengujian yang setara untuk semua siswa di kelas jika skornya itu sebanding. Tes dan simulasi identifikasi itu memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu, untuk dipersiapkan dan dikelola, terutama untuk kelompok besar. Secara keseluruhan, tes kinerja itu cenderung kurang efisien dibandingkan tes objektif. Ada banyak keadaan di mana pengujian kinerja adalah satu-satunya alat pengukur yang dapat diukur. Panduan untuk mengembangkan alat penilaian kinerja untuk menghasilkan hasil yang sangat valid telah ditentukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Nah, saya akan mengulas sedikit tentang spesifikasi pengujian. Setelah tujuan pengujian itu ditetapkan, langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa skor yang sangat valid itu akan diperoleh adalah dengan cara mengembangkan rencana pengujian. Nah, untuk mengembangkan rencana pengujian ini, kita diperlukan prosedur-prosedur untuk menangani validasi rasional intrinsik yang harus diikuti. Basis terkuat untuk konstruksi pengujian semacam itu adalah seperangkat spesifik eksplisit yang menunjukkan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu jenis soal tes yang digunakan, dan yang kedua yaitu jumlah item untuk setiap jenis yang digunakan. Yang ketiga, jenis tugas yang akan disajikan oleh item. Yang keempat yaitu jumlah tugas dari setiap jenis yang dibutuhkan. Yang kelima, deskripsi area konten yang akan dijadikan sampel. Yang keenam, jumlah item di setiap area. Yang ketujuh, tingkat dan distribusi kesulitan item. Nah, spesifikasi tes semacam ini itu bertujuan untuk beberapa alasan. Yang pertama yaitu mereka yang memandu pekerjaan konstruktor tes. Yang kedua yaitu mereka dapat menginformasikan penguji tentang harapan dan bagaimana mereka mempersiapkan diri. Yang ketiga yaitu mereka memberikan informasi kepada orang lain yang mungkin ingin memilih tes untuk penggunaan khusus mereka sendiri. Yang keempat dan yang terakhir, mereka itu menyediakan dokumentasi sebagai bukti untuk menilai validitas skor yang diteliti, tetapi karena spesifikasi tes menyediakan rencana untuk mengembangkan tes dasar yang paling pasti untuk menilai kegunaan tes atau validasi skornya adalah pemeriksaan dari item tes itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengidentifikasikan domain konten. Nah, seberapa spesifik sih konten dari sebuah tes yang kita buat itu? Untuk menentukan hal ini itu perlu kita deskripsikan. Nah, jawaban dari pertanyaan itu berhubungan langsung dan sangat bergantung pada jenis interpretasi skor yang dibuat oleh pengguna. Ketika tujuan kami adalah interpretasi yang mengacu pada norma, domain konten itu dapat didefinisikan secara umum, tetapi perlu diidentifikasikan batasan-batasannya. Nah, jika tujuan utamanya adalah untuk mendapat skor yang mengacu pada norma, misalnya batas-batas konten yang hanya diizinkan, sehingga dapat dijelaskan dengan agak longgar. Nah, jika dua individu, keduanya itu penggemar dengan program instruksional, membangun tes secara mandiri berdasarkan deskripsi yang diberikan, dua tes yang sangat berbeda dapat muncul. Selain itu, jika bahan instruksional tertulis tidak tersedia, maka garis besar konten yang dikembangkan oleh guru akan diperlukan untuk menetapkan batas konten baik luas dan dalamnya dari item tes. Spesifikasi konten untuk pengujian yang direferensikan domain harus eksplisit karena tujuannya adalah untuk memperkirakan berapa banyak bagian yang dapat diidentifikasi dari domain yang dipegang, diketahui atau dikendalikan oleh masing-masing peserta ujian. Seperti itu.
dalam kebanyakan kasus domain akan cukup besar, sehingga hanya satu sampel elemen yang dapat diuji pada satu waktu. Jika sampel asli dan representatif ingin diperoleh, maka elemen individu itu harus didaftar atau dijelaskan sedemikian rupa sehingga pemilihannya itu dimungkinkan. Seperti itu. Yaitu tabel spesifikasi. Nah, salah satu perangkat yang sering digunakan untuk menguraikan kumpulan suatu konten tes itu adalah biasa disebut dengan spesifikasi teks. Nah, spesifikasi teks ini juga bisa disebut dengan kisi dua arah. Terkadang juga disebut dengan cetak biru uji atau tabel spesifikasi. Kisi dua arah itu merupakan langkah pertama yang baik untuk memberikan keseimbangan dalam pengujian, tetapi keadaan tertentu mungkin memerlukan modifikasi untuk beberapa tes pengujian. Contohnya adalah skema klasifikasi satu dimensi mungkin sepenuhnya itu memadai. Tabel spesifikasi itu memerlukan gambaran singkat dari berbagai konten yang akan diuji dan menunjukkan penekanan relatif untuk dialokasikan ke subtopik. Faktor apa yang harus dipertimbangkan oleh perencana pengujian dalam menentukan persentase konten pengujian atau total point, juga bisa disebut total item, yang akan diwakili oleh setiap area konten. Jika tidak ada tujuan instruksional, penekanan relatif dari area konten dapat diukur dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Yang pertama yaitu jumlah konten yang terkandung. Yang kedua yaitu jumlah waktu pembelajaran yang dicurahkan. Yang ketiga yaitu peran sebagai prasyarat masa depan. Yang keempat merupakan evaluasi peluang lainnya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk skor subtes. Nah, presentase dalam tabel spesifikasi itu harus dianggap sebagai presentase sampel pengujian yang akan dialokasikan dari file pengujian yang akan digunakan. Hal ini sangat penting jika lebih dari satu jenis item yang akan digunakan dan nilai poin maksimum dapat bervariasi antar item. Misalnya, item jawaban pendek yang membutuhkan definisi mungkin layak untuk 1 poin. Akan tetapi, item jawaban pendek lain yang memerlukan daftar 3 informasi mungkin memiliki skor maksimum 3 poin. Nah, mereka itu mewakili 25 dan 75%. Masing-masing terdiri tes 2 item dalam hal poin skor yang disediakan masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang item pemilihan format. Dengan spesifikasi konten di tangan, keputusan pengembangan pengujian berikutnya berkaitan dengan jenis item yang mau digunakan ketika tujuan instruksional. Kata kerja yang digunakan dalam setiap pernyataan memberikan standar yang ketat. Jenis barang yang dipertimbangkan atau ditolak. Seperti kata mendeskripsikan, mendesain, membuat grafik, mengembangkan. Dalam hal ini peserta ujian yang memproduksi bahannya terlebih dahulu. Artinya, seorang penguji atau guru yang menentukan jenis item tes untuk mengukur kemampuan si peserta didik. Namun berarti peserta didik yang menyiapkan atau memproduksi bahannya sebelum ujian berlangsung. Tes esai dan tes objektif dapat digunakan untuk mengukur kemampuan si peserta didik hampir di semua pendidikan dengan menggunakan cara tes tulis. Pertanyaan tes esai lebih umum, jadi jawaban dari tes esai lebih banyak dibandingkan dengan tes objektif. Serta jawaban dari tes esai tersebut, siswa itu merangkai kata-katanya sendiri, maksudnya dengan menggunakan bahasanya dia sendiri. Sedangkan tes objektif, pertanyaannya itu lebih spesifik, jadi jawaban yang diperoleh dari peserta didik itu lebih sedikit. Sedangkan kualitas tes esai ditentukan oleh si pencetak nilai. Sedangkan kualitas tes objektif ditentukan oleh si pembuat soal.
Tes esai memiliki kegunaan penting dalam pengukuran pendidikan, tetapi tes tersebut juga memiliki beberapa batasan. Jenis item objektif yang paling umum digunakan adalah pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, fleksivitas, dan jawaban singkat, dan banyak varietas lain telah dijelaskan. Soal pilihan ganda dan soal benar salah diterapkan secara luas untuk berbagai macam tugas. Sedangkan bentuk soal pilihan ganda dan item tes relatif tinggi dalam kemampuan untuk membedakan antara siswa yang berprestasi tinggi dan rendah. Namun agak lebih sulit untuk menulis daripada beberapa jenis soal lainnya. Tetapi kelebihannya terlihat begitu jelas sehingga telah menjadi jenis yang paling banyak digunakan dalam tes yang dibuat oleh spesialis. Namun para kritikus yang mendesak para pembuat tes untuk meninggalkan pilihan ganda tradisional dan format benar salah dan untuk menciptakan format baru serta untuk mengukur rangkaian prestasi pendidikan yang lebih bervariasi dan lebih signifikan. Berikut informasi tentang 2 poin penting. Aspek apapun dari pencapaian pendidikan pengetahuan dapat diuji baik dengan pilihan ganda atau format benar salah. Yang kedua, apa ukuran soal pilihan ganda atau benar salah ditemukan lebih banyak oleh isinya daripada formatnya. Jenis pencocokan efisien karena seluruh rangkaian tanggapan dapat digunakan dengan sekelompok kata stimulus terkait. Tetapi ini juga merupakan batasan karena terkadang sulit untuk merumuskan kelompok pertanyaan atau kata-kata stimulus yang cukup mirip untuk menggunakan tanggapan yang sama. Soal jawaban pendek di mana siswa harus menyediakan kata, frase, angka atau simbol lain yang dapat populer dan cenderung digunakan secara berlebihan dalam ujian kelas yang mudah disiapkan di kelas dasar, di mana penekanannya adalah pada pengembangan kosakata dan pembentukan konsep. Ini dapat menjadi suatu fungsi yang sangat berguna. Adapun kekurangan dari jawaban singkat atau jawaban pendek adalah terbatas pada pertanyaan yang dapat dijawab dengan kata, frase, simbol, atau angka, dan penilaiannya cenderung subjektif dan membosankan. Penulis item sering merasa kesulitan untuk menyusun pertanyaan yang bagus tentang prinsip penjelasan, aplikasi atau prediksi yang dapat dijawab dengan satu kata atau frase tertentu. Masih ada minat oleh beberapa pengembang pengujian terhadap penggunaan item yang menyajikan tugas-tugas kompleks. Adapun beberapa alasan mengapa item kompleks tampak menarik karena tugas-tugas ini jelas membutuhkan penggunaan pengetahuan. Tugas-tugas ini memberikan jawaban kepada kritik yang menyatakan bahwa pertanyaan objektif hanya menguji pengenalan detail wajah yang terisolasi. Selain itu, karena situasi dan materi latar belakang yang digunakan dalam tugas bersifat kompleks, item tersebut mungkin mengharuskan peserta ujian untuk menggunakan proses mental yang lebih tinggi. Akhirnya, item itu lebih menarik bagi mereka yang percaya bahwa pendidikan harus memperhatikan pengembangan kemampuan siswa untuk berpikir daripada sekedar penguasaan pengetahuan, seolah-olah pengetahuan dan pemikiran itu mandiri. Lebih jauh lagi, semakin kompleks situasinya dan semakin tinggi tingkat proses mental yang diperlukan untuk membuat penilaian tentang situasi tersebut, semakin sulit untuk mempertahankan satu jawaban sebagai jawaban terbaik. Untuk alasan ini, item tes yang kompleks cenderung membedakan antara prestasi tinggi dan rendah. Mereka juga cenderung, kecuali si penguji itu berhasil mengajukan pertanyaan yang sangat mudah tentang situasi masalah yang kompleks. Bahkan pendukung terkuat dari tes situasional atau interpretatif kompleks item tidak mengklaim bahwa item yang baik dari jenis itu mudah untuk menulis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah item.
di mana jumlah pertanyaan yang akan dimasukkan dalam tes itu sangat ditentukan oleh jumlah waktu yang tersedia untuk tes tersebut. Banyak tes yang dibatasi hingga kurang lebih dari 50 menit. Karena itu, durasi kelas yang dijadwalkan atau jadwal ujian khusus dapat berlangsung selama 2 jam atau lebih. Secara umumnya, semakin lama periode dan ujiannya, maka semakin dapat diandalkan skor yang diperoleh darinya. Namun, jarang praktis atau diinginkan untuk menyiapkan tes itu membutuhkan lebih dari 3 jam. Ketika membuat tes yang mencangkup sedikit pertanyaan, sehingga sebagian besar itu siswa memiliki waktu untuk mencoba semuanya ketika mengerjakan dengan kecepatan normal mereka sendiri. Salah satu alasan untuk hal ini adalah bahwa kecepatan respon bukanlah tujuan utama pembelajaran di sebagian besar kursus K12 dan penggunaan tinggi, dan karenanya bukan merupakan indikasi pencapaian yang valid. Dan dapat disimpulkan dari data ini bahwa pada tes ini hampir tidak ada hubungan antara waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tes dan jumlah jawaban yang benar yang diberikan. Alasan kedua yaitu memberikan siswa waktu yang cukup untuk mengerjakan ujian itu adalah bahwa kecemasan pada saat ujian yang cukup parah, bahkan dalam ujian yang tidak ditentukan pun waktunya. Dan di sini ditekankan ketika tekanan untuk bekerja dengan cepat dan tepat itu harus diterapkan. Alasan ketiga yaitu bahwa penggunaan yang efisien dari tes yang dibuat dengan susah payah oleh instruktur. Jumlah item yang dibutuhkan itu juga bergantung pada beberapa teliti domain yang harus diambil sampelnya. Dan itu tentu saja tergantung pada jenis interpretasi skor yang diinginkan. Secara umum, semakin besar jumlah item yang dimasukkan dalam sebuah tes, semakin dapat diandalkan skornya. Dalam terminologi bintangistik, item-item yang membentuk sebuah tes itu merupakan sampel dari koleksi atau populasi. Item yang jauh lebih besar yang mungkin telah digunakan dalam tes atau tes ejaan 100 kata itu dapat dibangun dengan memilih setiap kala kelima dari daftar 500 kata yang dipelajari selama jangka waktu 500 kata itu merupakan populasi dari mana sampelnya 100 kata yang dipilih. Dalam kasus ejaan, populasi pertanyaan yang dapat diperiksa adalah nyata dan pasti. Tetapi untuk sebagian besar tes itu tidak demikian, yang artinya hampir tidak ada batasan jumlah soal yang dapat ditentukan untuk digunakan dalam tes aljabar atau jumlah soal yang dapat dirumuskan untuk tes sejarah. Dapat disimpulkan, semakin besar populasi pertanyaan potensial, semakin besar juga kemungkinan domain kontennya heterogen, yaitu ia mencakup bidang pengetahuan atau kemampuan yang beragam dan tidak bergantung pada ilmu pengetahuan. Untuk mencapai hasil yang sama akuratnya, sampel yang agak lebih besar diperlukan dalam heterogeneous daripada dalam domain homogen. Dan seperti yang telah kita catat sebelumnya, pada umumnya sampel yang lebih besar akan menghilangkan statistik sampel yang lebih mendekati parameter populasi daripada sampel yang lebih terbatas. Karena tes apapun itu adalah sampel tugas.
setiap skor tes tunduk pada kesalahan pengambilan sampel. Semakin besar sampel, semakin kecil kesalahan pengambilan sampel yang kemungkinan besar. Di mana sampel acak yang dipilih dengan secara sempurna itu masih akan mengalami kesalahan dalam pengambilan sampelnya. Halo, ketemu lagi dengan saya. Saya di sini sebagai pemateri terakhir sekaligus penutup. Tadi saya sebagai pemateri pertama. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tingkat distribusi dan kesulitan sesuai judul tingkat distribusi dan kesulitan. Maka ada dua cara di mana masalah kesulitan tes dapat didekati. Salah satunya adalah memasukkan dalam tes hanya item-item yang harus dapat dijawab oleh setiap siswa atau peserta didik yang telah berhasil belajar. Jika ini dilakukan, diharapkan sebagian besar siswa dapat menjawab sebagian besar soal dengan benar. Jika kita sebagai pengajar, penguji, kita tentunya akan tahu maksudnya kemampuan siswa atau peserta didik itu sejauh mana. Jadi jika kita mengharapkan skor yang bagus untuk peserta didik atau nilai-nilai peserta didik akan bagus, maka kita harus memasukkan hanya item-item yang harus dapat dijawab oleh setiap peserta didik yang telah berhasil belajar. Setidaknya tidak terlalu jauh berbeda seperti itu. Dengan kata lain, begitu banyak dapat menjawab sebagian besar soal dengan benar. Dengan kata lain, begitu banyak jawaban benar yang mungkin diberikan sehingga banyak item tidak akan efektif dalam membedakan sebagai tingkat pencapaian terbaik, baik, sedang, lemah, dan buruk. Jika kita membedakan seperti itu, maka nilai-nilai peserta didik itu tidak akan sesuai dengan harapan kita seperti itu. Distribusi skor dalam keadaan ini akan homogen yang tercermin dari deviasi standar yang kecil. Tetapi ketika tujuan kami adalah membuat interpretasi skor yang mengacu pada norma, jelas tes semacam itu akan menghasilkan skor dengan keadaan yang sangat rendah. Maksudnya adalah di luar ekspektasi peserta didik seperti itu. Peserta didik berpikir bahwa tes yang akan diujikan besok itu adalah materi-materi yang telah dijelaskan oleh penguji tadi. Ternyata ketika tes berlangsung, soal yang masuk yang diujikan itu jauh dari prediksi peserta didik, maka nilai peserta didik itu akan anjlok atau rendah seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.